Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Ulfi dari kelas 6A Prodi Ekonomi Syariah. Dalam manajemen sumber daya manusia, langkah-langkah penting termasuk perencanaan kebutuhan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi, orientasi, penampilan, serta pelatihan untuk pengembangan keterampilan karyawan itu sangat dibutuhkan dalam lingkungan pekerjaan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang langkah apa saja yang terpenting dalam lingkungan pekerjaan, mari simak penjelasan saya selanjutnya. Yang pertama itu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Jika perencanaan tidak dilakukan dengan baik, bisa berujung pada sebuah kegagalan. Perencanaan sumber daya manusia itu adalah proses di mana seorang manajer memastikan bahwa mereka memiliki jumlah dan jenis karyawan yang sesuai dan berada di tempat dan waktu yang tepat. Dengan perencanaan ini, organisasi dapat menghindari masalah kekurangan atau kelebihan karyawan secara tiba-tiba. Memasuki langkah yang kedua, yaitu rekrutmen. Setelah perusahaan mengetahui berapa banyak karyawan yang dibutuhkan dan melakukan analisis terhadap posisi yang ada, langkah selanjutnya dalam manajemen sumber daya manusia adalah rekrutmen. Rekrutmen sendiri itu adalah proses mencari dan menarik calon karyawan yang memenuhi syarat dan mengisi posisi yang kosong. Nomor 3, yaitu seleksi. Setelah mengumpulkan beberapa kandidat atau karyawan, langkah berikutnya dalam manajemen sumber daya manusia adalah seleksi, yang dimana proses penyaring pelamar kerja untuk menentukan siapa yang paling memenuhi kualifikasi pekerjaan tersebut. Proses ini bertujuan untuk menemukan karyawan yang dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang ditawarkan dan menunjukkan kinerja mereka yang diharapkan oleh pimpinan organisasi. Setelah melakukan seleksi dan karyawan tersebut sudah ada, maka langkah selanjutnya adalah perjanjian kerja, yang dimana setelah proses seleksi selesai, tahap berikutnya adalah perikatan, yang dilakukan melalui perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan. Perjanjian kerja merupakan dasar hubungan kerja yang harus dibuat dengan baik, dibuat melalui tertulis maupun tidak tertulis atau secara lisan, mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak, baik pengusaha maupun karyawan. Hal ini penting karena keduanya akan terlibat dalam hubungan kerja, sehingga perlu adanya kesepakatan yang mengikatnya antara pekerja dan majikan atau perusahaan. Merupakan langkah yang kelima, yaitu orientasi dan penempatan kerja. Langkah ini sangat penting untuk membantu karyawan baru beradaptasi dan merasa nyaman dalam lingkungan perusahaan. Salah satu cara yang umum digunakan untuk mengurangi jumlah karyawan baru yang berhenti itu adalah dengan cara menyelenggarakan program orientasi. Program ini terdiri dari dua jenis, orientasi unit kerja dan orientasi organisasi. Orientasi unit kerja itu bertujuannya untuk memperkenalkan karyawan dengan tujuan unit kerjanya dan menjelaskan bagaimana pekerjaannya berkontribusi pada pencapaian tujuan tersebut dan mengenalkan karyawan baru dengan rekan-rekan kerjanya. Sementara itu organisasi itu memberikan informasi kepada karyawan baru tentang tujuan perusahaan, sejarahnya, filosofinya, prosedur, dan peraturan yang berlaku. Yang keenam itu pelatihan atau training yang bertujuan untuk mengubah perilaku tenaga kerja agar sesuai dengan tujuan perusahaan. Pelatihan ini itu terfokus pada peningkatan keterampilan mereka dan kemampuan mereka agar mengerjakan tugas saat ini serta membantu tenaga kerja menguasai keterampilan dan kemampuan tertentu yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan, dan pengembangan lebih terfokus pada peningkatan keterampilan konseptual dan pengembangan pribadi yang diperlukan oleh manajer untuk menempati posisi yang lebih tinggi di masa akan datang atau di masa depan. Nomor 7, yaitu penilaian kinerja.
Ketika karyawan sudah diterima, maka tugas manajer selanjutnya adalah menilai prestasi kerja mereka. Penilaian kinerja ini dilakukan untuk memberikan umpan balik kepada karyawan agar mereka itu bisa memperbaiki kinerja mereka sendiri dan kinerja untuk organisasi secara keseluruhan. Penilaian prestasi kerja adalah prosedur formal di dalam organisasi untuk mengevaluasi pegawai serta kontribusi dan kepentingan mereka bagi perusahaan. Hasil dari penilaian kinerja ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pertimbangan promosi, pengembangan program pelatihan, kenaikan gaji, pemberian bonus, dan lain sebagainya. Merupakan materi yang terakhir yaitu gaji dan kompensasi imbalan, yang dimana seringkali dihubungkan dengan kompensasi dan tunjangan. Agar karyawan tersebut itu memberikan kontribusi positif bagi perusahaan, maka mereka harus diberikan kompensasi yang sesuai dengan kinerja yang telah mereka tunjukkan. Kompensasi ini bisa berupa finansial maupun non-finansial. Kompensasi finansial itu dibagi menjadi dua kategori, yaitu kompensasi finansial langsung dan tidak langsung. Kompensasi finansial langsung itu berupa gaji, bonus, upah, dan komisi. Sedangkan kompensasi finansial tidak langsung itu berupa tunjangan kesehatan, asuransi, dan kegiatan lainnya. Sedangkan kompensasi finansial itu termasuk pujian, penghargaan, dan pengakuan terhadap karyawan. Kompensasi ini dapat mempengaruhi motivasi mereka bekerja dan kepuasan karyawan.